warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan keadaan sehat untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Sudah rapi semua? Sudah siap semua untuk belajar? Siap, Bu. Coba cek dulu, siapa tahu masih ada sampah atau ada buku-buku lain yang di meja. Yang di meja itu hanya buku pendidikan agama Islam. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Dan yang memimpin doa adalah ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Siap, Bu. Oke. Ya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Mau ngecek dulu ini. Semua hadir? Coba semua Hadir, sudah Bu. masuk di Zoom ini? Ya, Bu. Bu. Sudah. Materi minggu yang lalu kita belajar tentang santun dan menghargai teman. Ada yang masih ingat? Apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Bu, coba. Minggu lalu kan semangat sekali belajar tentang sikap santun dan menghargai teman. Sikap santun dan menghargai teman. Iya, maksudnya apa saja yang kita pelajari di dalam sikap santun menghargai teman itu apa saja? Beri salam, Bu. Ya, memberi salam dengan teman. Ya, menolong teman yang kesusahan. Apalagi kata yang baik dengan teman, hebat sekali, hebat, luar biasa ingatan dari anak-anakku semua, anak-anak soleh dan soleha, Masya Allah. Ibu mau pretest ya, apakah kalian tahu tentang Quran Surah Al-Falaq? Lupa, Ibu. Ada yang sudah lupa, ada yang masih ingat? Kan pernah belajar di masjid, di TPA. Sedikit, Bu. Iya. Coba siapa yang bisa baca satu ayat saja Quran Surah Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah. Jadi yang lain sudah lupa-lupa, makanya kita hari ini akan belajar tentang Quran Surah Al-Falaq. Nah, untuk manfaat kita mempelajari pelajaran ini, insya Allah kita mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita membaca Quran Surah Al-Falaq. Insya Allah sesudah kita mempelajari pelajaran ini, kalian akan mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Falaq dengan baik. Kemudian anak-anak bisa menganalisis Quran Surah Al-Falaq dengan benar serta dapat. Nah, coba amati gambar di sini ada 3. Coba gambar yang pertama ini anak-anaknya lagi apa ini? Belajar di kelas. Masih sedang belajar. Belajar di kelas. Ya. Apa yang dibaca ini? Surat Al-Falaq. Al-Quran. Al-Quran. Nah, oke. Yang gambar kedua. Ibu guru sedang menulis di papan tulis Al-Falaq. Lalu siswanya? Siswanya membaca Al-Falaq di Al-Quran. Iya. Untuk gambar yang ketiga. Coba yang lain dulu yang menjawab. Mana yang lain? Untuk gambar yang ketiga, Sedang mengaji, Bu. sedang mengaji. Terus, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Dan Rasulullah SAW sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terhindar dari kejahatan. Quran Surah Al-Falaq menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan untuk kelompok 1, ketua kelompoknya Julianto. Kelompok 2, ketua kelompoknya Jubaidah. Dan kelompok 3, ketua kelompoknya Fitri Asy'ari. Nah, seperti di sini Ibu akan membagi LKPD. Ada linknya. Linknya sudah Ibu kirim di grup WA. Ini linknya sudah Ibu kirim di grup WA ya. Terlihat di layar? Ada, Bu. Ya. Jadi kalian itu kelompoknya bekerja sama untuk mengerjakan LKPD ini dan kalian mengamati di dalamnya ada video dan setelah kalian mengamati videonya kalian memberikan jawaban pertanyaan di dalam LKPD ini. Nah, di dalamnya ada video, di dalam LKPD-nya ada video. Nanti kalian amati, di situ ada anak yang membaca Quran Surah Al-Falaq. Halo. Bu. Hai. Hai. Halo. Aduh, sudah mengantuk ini semua. Coba kita tepuk semangat dulu. Harus semangat sebelum kerja kelompok. Tepuk semangat. 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 Kita harus semangat semua. Coba. Nah, coba cermati ya bacaan surah Al-Falaq.
sekarang kita mulai ya dari kelompok 1. Coba lihat di sini. Di sini ada kelompok ini 1, 2, 3 ya. Nah, untuk kelompok 1, coba baca ini. Kelompok 1, coba baca ini. Min sarima Mana jawabannya? Kolak. sarima kholak. Oke. Ini ya. Ini jawabannya benar? Benar. Iya. Kita tarik. Al-Falaq terdapat pada juz Aman. Oke, tepuk tangan dulu semua. Alhamdulillah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah berdiskusi dengan baik dan juga kalian telah menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk pada evaluasinya, masih ada di dalam LKPD. Coba ke bawah. Nah, di sini ada soal-soal. Coba yang bisa jawab saja ya, yang angkat tangan. Nomor 1. Coba. Saya. Jubaida, coba. Sebelum tidur, Aska selalu membaca yang dimaksud adalah Al-Falaq, yang artinya A. Kegoncangan, B. Segumpal darah, C. Pengumpat, D. Waktu subuh. Anggun, baca kesimpulannya. Ya baik Bu, jadi kesimpulannya Al-Falaq artinya waktu subuh. Di dalam Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham semua? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Al-Falaq, Surah Al-Falaq itu apa? Surah Al-Falaq itu apa? ayat surat Al-Falaq jauh dari kejahatan. Ya, terus surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Ayat. Ya, Masya Allah, luar biasa, hebat sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, Ibu juga akan kirim LKPD untuk kalian ya, yang ini ya, untuk tugas di rumah. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Kita akan belajar materi tentang Asmaul Husna. Nah, untuk materi Asmaul Husna ada video bahan ajar yang ada di YouTube. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran ada pesan moral. Nah, lihat. Jadi Rasulullah SAW apabila hendak tidur membuka kedua telapak tangan dan membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu meniup dan mengusap seluruh badan beliau. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Meskipun kalian sudah mengantuk, tapi kalian masih semangat untuk belajar hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Kita tutup dulu pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ujian komprehensif ini dimulai, apakah saudara teruji, sudah siap diuji? Insya Allah siap. Ya, siap ya. Baik, dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ujian komprehensif atas nama teruji Syera Syria Makalala dimulai dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saudara teruji silakan untuk membaca Al-Quran, membuka Al-Quran dan memilih salah satu Al-Quran untuk dibacakan, karena syarat seorang guru itu harus mampu membaca dan menulis Al-Quran. Silakan Bu, dimulai sekarang untuk melihat dan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Tadi yang dibacakan apa ya? Surat apa? Surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Baik. Ya. Bisakah saudara jelaskan
alasan memilih surat ini apa kaitannya dengan proses ini? Nah, jadi saya memilih surah Al-Alaq ini karena Al-Alaq ini sangat terkait dengan pendidikan. Surah Al-Alaq turun, wahyu yang turun pertama kali dengan berisi tentang penciptaan manusia dan juga pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Jadi sangat penting ilmu pengetahuan bagi manusia karena di situ Allah menyeru untuk membaca. Malaikat menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca dan berkaitan juga dengan tujuan dari pendidikan. Jadi ayat ini berkaitan dengan tujuan pendidikan. Dan juga kita itu kan diajarkan untuk terus menuntut ilmu meskipun dari buayan hingga ke liang lahat. Seperti itu. Ya. Bagus. Saudara teruji, mungkin saya arahkan pertanyaannya ke yang lain. Nah, apa fungsi media dalam pembelajaran menurut saudara teruji? Ya, jadi fungsi media pembelajaran kalau menurut saya untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi dengan media pembelajaran, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran baik itu PowerPoint, video pembelajaran, siswa akan lebih bangkit semangatnya untuk belajar dengan media pembelajaran itu sehingga apa yang kita inginkan, tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu akan tercapai. Iya. Apakah itu ideal? Apakah itu sudah akhir dari segalanya? Apakah itu sudah dianggap efektif? Jadi Pak, tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu kita menggunakan PBL, tergantung materi pembelajarannya. Kalau misalnya pembelajaran itu tentang proyek, tentang karya siswa, itu kita bisa menggunakan project based learning. Aja Anda ini ingin berpostulat dari media, postulat daripada strategi pembelajaran, postulat daripada metode, postulat tentang media, tidak ada satupun yang ideal. Tidak ada satupun yang cocok itu adalah oleh guru. Gitu. Tidak ada yang sempurna, makanya ya kemampuan guru di dalam menjabarkan itu semua kan. Ya, menurut orang tertentu ini cocok dan mungkin dianggap efektif, tapi bagi guru tertentu belum tentu. Sehingga itu menjadi postulat, tidak ada sebuah media, tidak ada sebuah strategi, tidak ada sebuah model pembelajaran yang ideal untuk sebuah pembelajaran yang efektif dan ideal tadi. Sehingga lahirlah teori-teori macam tadi, dan disinilah kemudian kesempatan seorang guru untuk selalu melakukan uji coba, melakukan riset, penelitian tindakan, sehingga harapannya selalu merubah, menemukan hal-hal yang baru yang perlu diuji cobakan terkait dengan strategika, metode dan model pembelajaran yang diterapkan, termasuk problem based learning dan project based learning yang saudara sebutkan tadi. Saya kira dari saya cukup ya, dan selanjutnya saya serahkan pada Ibu Indon. Silakan Bu. Oke, baik. Di sini saya ingin tanyakan RPP yang Anda buat itu. Nah, RPP yang itu termuat apa saja yang di dalam RPP? Identitas sekolah, mata pelajaran, terus kelas atau semester, materi pokoknya, alokasi waktu, KIKD, indikator, terus tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan bahan pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta evaluasi atau penilaian. Oke, jadi RPP itu semua lengkap, lengkap harus semua. Oke, nah di RPP yang Anda buat kan ada LKPD. Iya. Nah di LKPD itu Ibu memang harus dituangkan LKPD-nya. Nah, tujuan di situ kita muat LKPD itu kenapa? Untuk pelengkap RPP Bu, biar sesudah kita melaksanakan pembelajaran ataupun di dalam proses pembelajaran, jadi dibuat LKPD ini sebagai tindak lanjut pembelajaran kita. Berikut pertanyaan berikut, bagaimana cara Anda memotivasi peserta didik agar mereka bisa bernalar, berpikir lebih tinggi? Kalau cara saya itu dengan menampilkan gambar yang terkait dengan pembelajaran, dan mereka itu diberikan sesuatu yang agar mereka itu bisa berpikir, misalnya gambar ini, coba cermati gambar ini bagaimana, dan mereka disuruh diajarkan untuk kerjasama antar teman agar bisa memecahkan suatu permasalahan itu.
Jadi kita sebagai guru juga kita arahkan mereka, Iya. kita bimbing mereka apa yang ada di dalam video atau gambar ini, kejadiannya apa yang kalian buat. Nah, cara-cara itulah yang bisa membangkitkan mereka untuk bernalar kembali. Ya Bu ya. Iya, iya, Bu, paham. Oke, cukup dari saya. Baik, terima kasih Bu Hindun. Ya, selaku guru pamong sudah mendalami tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal yang sifatnya praktis. Selanjutnya, saya kira ini sudah cukup ya, saudara Rauji, mungkin sudah cukup, dan ucapan terima kasih kepada Bu Hindun selaku guru pamong dan kepada saudara Rauji sudah hadir pada ujian komprehensif. Kita akhiri ujian ini dengan sama-sama melepaskan kendala. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.